Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The five guiding principles of our national life. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nukmanul Hakim dengan NIM 230418011 akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Yudi Daryadi dengan tema atau materi hubungan antara Pancasila dengan agama, kebangsaan, dan kemanusiaan secara universal. Bangsa Indonesia mengalami berbagai perdebatan berkaitan dengan agama ataupun kebangsaan yang dihubungkan dengan Pancasila. Bukan hanya pada sidang BPUPKI, tetapi lebih jauh dari itu terdapat perbedaan ideologis antara kelompok PNI yang tokoh terkenalnya yaitu Bung Karno mewakili nasionalis sekuler dengan kelompok Islami, yaitu dengan tokoh-tokohnya Haji Umar Said Tjokroaminoto, Ahmad Ahsan, Muhammad Nasir, dan lain sebagainya, mewakili kelompok nasionalis Islam. Menurut Bung Karno, persoalan agama merupakan urusan pribadi masing-masing, jadi tidak perlu digabungkan dengan urusan negara. Lain halnya dengan pendapat dari Muhammad Nasir, bahwa agama bukan hanya mengatur urusan pribadi atau mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, tetapi agama pun mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dikotomi pemikiran mengenai masalah hubungan agama dengan negara ternyata mendominasi perdebatan pada sidang BPUPKI dalam membahas dasar negara. Perlu kita amati, mengapa pada perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia memiliki sesuatu yang khas tentang hubungan antara negara dengan agama. Di tengah tipe-tipe negara yang ada di dunia ini, seperti negara ateis, negara sekuler, negara teokrasi, atau yang disebut negara yang memiliki satu agama resmi. Kemudian, para pendiri bangsa ini menyadari bahwa kausa materialis negara Indonesia terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Maka bangsa Indonesia sejak dahulu merupakan bangsa yang religius, yang mengakui adanya Tuhan. Kemudian para pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama, dengan pembahasan yang serius disertai dengan moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia diterima dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya. Maka dengan demikian, Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam politik hukumnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut, maka penyusunan dan pelaksanaan dari sistem hukum yang ada di Indonesia harus dijiwai dengan Pancasila. Pancasila dengan Al-Quran merupakan suatu hal yang jauh berbeda, dan membanding-bandingkannya merupakan suatu kegiatan yang tidak masuk akal ataupun tidak ada gunanya. Karena isi kandungannya dari Pancasila itu sendiri merupakan isi dari agama ataupun dari Al-Quran.
pun di dalamnya pula terkandung sikap kebangsaan dan sifat kemanusiaan secara universal. Pada sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut didefinisikan dengan rakyat Indonesia percaya terhadap ketuhanan dan warga negara bebas berkeyakinan atau bebas memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinannya, sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sikap kemanusiaan kita, baik intern maupun ekstern atau universal, ke dalam atau keluar negeri, itu harus kita lakukan. Sebagai contoh, pada penjajahan negara Israel terhadap Palestina, yang sudah bertahun-tahun terjadi hingga sekarang, belum juga usai. Sebagai warga Indonesia dan sebagai manusia, kita harus menolak hal tersebut. Karena dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka dari itu, hubungan antara Pancasila dengan kebangsaan dan kemanusiaan dan secara khusus universal terrealisasikan pada contoh kasus ini. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menurut Sudarmono dalam bukunya Berbagai Pemikiran tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ialah agar seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke tidak membeda-bedakan dan dapat bersatu, tidak peduli dari mana asal-usulnya dan latar belakangnya, dan tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, dan antar golongan. Terdapat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu bernegara dan berbangsa. Kemudian pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna, itu pentingnya agar kita mengutamakan dan mendukung nilai-nilai kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa. Selain daripada itu, kita pun hendaknya bermusyawarah ketika menghadapi suatu hal. Dalam agama Islam pun Allah memerintahkan kepada nabinya Rasulullah SAW agar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian yang terakhir pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai positif yang terdapat pada sila kelima yaitu menjunjung tinggi akan keadilan sosial, semangat gotong royong dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban, serta upaya kerja keras satu sama lain. Sebagai manusia pun tentu kita menolak akan ketidakadilan. Begitupun dengan agama manapun. Dalam keyakinan agama Islam, ada nilai plus bagi seorang pemimpin yang bersikap adil, yaitu mendapatkan naungan di mana naungan tersebut tidak ada kecuali dengan naungan dari Allah. Kira-kira seperti itu dalam hadis. Hubungan antara Pancasila dengan agama, kebangsaan, dan kemanusiaan secara universal sangatlah terkait. Karena pertama secara historis, para pendiri bangsa dan perancang dasar negara ialah orang-orang yang memiliki sikap kebangsaan, sifat kemanusiaan, dan agama yang luhur. Kemudian yang kedua, secara filosofis, isi kandungan daripada Pancasila tersebut menjunjung tinggi akan ketiga hal di atas. Dan tujuan dari Pancasila ialah sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga hubungan antara Pancasila dengan ketiga hal tersebut dikatakan berkaitan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada materi hubungan antara Pancasila dengan agama, kebangsaan, dan kemanusiaan secara universal. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.